Selamat datang, selamat tertantang untuk mendengarkan Brawijaya Horror Story. Sebelum aku berbicara panjang kali lebar, perkenalkan, namaku Flo, mahasiswi Universitas Brawijaya dari Akuntansi Angkatan 2019. Universitas-universitas di Indonesia memang terkenal menyimpan cerita-cerita horor, mistis, yang sudah melegenda, mulai dari mendengarkan suara sampai melihat sosok tak kasat mata. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mencari beberapa dari YouTube, Instagram, dan sosmed lainnya. Namun di BHS Podcast kali ini, kita bakal ngomongin horror stories yang ada di kampus biru Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang atau yang dikenal dengan sebutan Unbra, Unibra, atau UB adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang tersohor di Kota Malang. Tepatnya di ujung barat Jalan Veteran yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda yang memiliki kepadatan lalu lintas di siang hari dan mulai menurun di malam hari. UB memakai 5 Januari 1963 sebagai tanggal kelahirannya. Namun, sebenarnya pembentukan UB sendiri sudah dimulai dari tahun 1957. Namun memang saat itu UB hanya berbentuk yayasan saja. Jadi, jika kita berbicara soal umur, UB memang masuk ke jajaran universitas yang sudah berumur cukup tua. So let me tell you right now. Horror Stories Mode On. Aku sendiri berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jadi, kita akan memulai episode ini dengan kisah-kisah horor di FEB UB. Sebelum episode BHS ini, aku sudah mengumpulkan beberapa anonim sender atau pengirim cerita horor kita yang tentunya merupakan mahasiswa ataupun mahasiswi FEB UB. Horror story pertama datang dari gedung utama FEB UB atau yang sering kita sebut GU. Gedung ini memulai pembangunan pada tahun 2012 lalu hingga sampai berlantai 11. Dan jika dilihat dari atas menggunakan helikopter, gedung ini akan berbentuk seperti huruf W yang melambangkan wisdom, salah satu nilai dari FEB UB itu sendiri. GU memang terkenal menyimpan banyak cerita horor legendaris di dalamnya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sosok hantu terbang, mungkin dari Twitter, Instagram, ataupun YouTube, seperti dalam channel Nessie Judge yang sempat membahas sosok tersebut. But after all, aku nggak akan membahas horror story tersebut, melainkan akan menceritakan horror story terbaru, dimulai dari anonim sender pertama kita, yang kita sebut saja Mrs. K. Saat itu, Mrs. K sedang mengadakan rapat organisasi di Selasar GU pada pukul 8 malam. Untuk teman-teman yang mengikuti organisasi ataupun proker, rapat malam memang bukanlah hal yang tabu ataupun tidak biasa. Karena biasanya rapat dimulai setelah seluruh anggotanya sudah menyelesaikan kelas malam ataupun kelas pengganti. Mrs. K dan teman-teman departemennya duduk seperti biasa membahas topik-topik seputar proker di dalamnya. Namun, sekitar pukul 9 malam, sesuatu yang janggal mulai dirasakan oleh Mrs. K. Saat itu, dia merasakan suatu sosok yang besar dan mendominasi di tempat itu, yang semakin lama membuatnya semakin tidak nyaman. Namun, apa daya, dia tetap harus meneruskan rapat itu hingga selesai sekitar pukul 10 malam. Jadi, aku juga menerima horror stories kedua dari seseorang yang kita sebut saja Mr. L. Mr. L ternyata memiliki cerita yang berhubungan dan dapat melengkapi cerita dari Mrs. K sebelumnya.
So let me tell you right now, horror mode on. Saat itu, sekitar pukul 8 malam, Mr. L sedang mengadakan rapat departemen organisasinya di Selasar GU, tepatnya berhadapan dengan kelas 1.3. GU sendiri memiliki 2 sayap bangunan. Sayap kanan berhubungan langsung dengan lapangan rektorat, dan sayap kiri dapat berhubungan langsung dengan gazebo FEB UB. Seperti rapat pada umumnya, mereka membahas seputar progres dan to-do list proker dan PJ mereka masing-masing. Hingga sekitar pukul 8:30 malam, terdapat sosok yang menampakkan dirinya, dan saat itu juga Mr. L melihatnya sekilas. Ternyata sosok tersebut adalah wanita berambut panjang hingga sepinggang, berbaju putih panjang, dengan wajah yang samar-samar. Saat itu kondisi kelas semuanya sudah dalam kondisi terkunci, dan bayangan tersebut melintas di kaca kelas 1.3 tersebut. Jika kita merenungkannya sejenak, apakah mungkin masih ada mahasiswa di dalam kelas tersebut yang terkunci hingga saat pukul 9 malam? Atau apakah mungkin ada sosok di belakang yang terbang melayang dan memantul di kaca cermin tersebut? Menurut teman-teman, yang mana yang bisa teman-teman percayai? Atau keduanya terdengar tidak masuk akal? Next. Saat itu Mr. A dan temannya Mr. B telah menyelesaikan kelas penggantinya sampai pukul 7:30. Sebelum masuk kelas pengganti, ternyata Mr. B belum menyelesaikan sholat maghribnya dan menyuruh Mr. A untuk menunggunya di meja besi. Mr. A mengiyakannya supaya mereka bisa pulang bersama. Lalu Mr. A duduk di meja besi kedua menunggu temannya Mr. B. Untuk teman-teman pasti sudah tahu meja besi terletak berhadapan langsung dengan kantin FEB, dan di sampingnya ada sekret-sekret organisasi seperti CS, BEM, LSME, dan EGO. Dan sisi lainnya terdapat pagar yang langsung terhubung ke beringin FEB dekat lapangan basket. Mr. A duduk seperti biasa, memainkan HP-nya, menggerakkan jari jemarinya ke layar sosmed. Namun, baru sebentar saja, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sontak membuat Mr. A menolehkan kepalanya. Namun, saat itu dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia menoleh ke kiri belakangnya. Siapa sangka tiada seorang pun di belakangnya yang saat itu duduk di meja besi. Mungkin sama seperti aku, jika kita mendengar suara yang entah asalnya dari mana dan belum yakin akan itu, pasti di dalam hati kita akan berkata, mungkin suara kucing, atau mungkin aku salah dengar. Hal itu pun yang dilakukan oleh Mr. A. Namun, selang sekitar 2 menit, Mr. A kembali mendengar suara tangisan yang lebih jelas dan dirasa dekat, dan lagi-lagi sontak membuat kepala Mr. A menoleh ke belakang sisi kirinya lagi. Dan lagi-lagi tidak menemukan sosok apapun di sana, dan Mr. A merasakan bulu kuduk atau bagian belakang lehernya berdiri merinding. Merasa mulai tidak tenang berada di sana, Mr. A tetap mempertahankan ketenangannya dengan bermain HP lagi dan menggerakkan jari jemarinya untuk men-scroll sosial medianya. Sembari memainkan HP-nya kembali, sambil menyetel musik di playlist Spotify-nya untuk meredam ketakutannya,
Setelah beberapa menit, ternyata Mr. A menerima pesan dari kawannya bahwa dia sudah selesai sholat dan akan menuju basement untuk menemuinya. Saat Mr. A ingin membalas pesan tersebut, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang jelas sekali di telinga kirinya. Dan sontak, Mr. A menoleh ke kirinya, namun di kirinya hanyalah dinding biasa dan tidak ada seorang pun yang duduk di belakang sisi kirinya. Saat itu juga, Mr. A meninggalkan meja besi dan segera menuju basement untuk menemui Mr. B dan menuju tempat yang lebih banyak orang dalam posisi detak jantung yang sudah tidak karuan. Jujur, saat membaca cerita ini, aku pribadi merasa merinding karena aku membayangkan gimana suara tangisan itu semakin lama, semakin mendekat, dan semakin jelas, dan itu pun membuat rasa seram di dalam pikiranku semakin membesar. Tapi untung saja tidak terjadi apa-apa kepada Mr. A dan juga temannya Mr. B. Bagaimana menurut teman-teman? Jika kalian ada di posisi Mr. A, apakah kalian akan stay di situ sembari menunggu teman kalian? Atau segera berlari menuju tempat keramaian seperti basement yang dilakukan oleh Mr. A? Next. Horror stories keempat datang dari mahasiswi jurusan manajemen yang kita sebut saja Mrs. M. Dia menceritakan bahwa saat itu dia memiliki kelas jam keempat di gedung D FEB UB lantai 3. Gedung D memang kerap kali dipakai oleh anak-anak jurusan manajemen dan yang aku tahu juga lebih sering dipakai dibandingkan jurusan lainnya, termasuk jurusanku akuntansi. Saat itu Mrs. A sedang menahan pipis atau buang air kecil hingga kelas selesai. Jadi, dia menceritakan bahwa kebiasaannya itu adalah menahan pipis hingga kelas telah usai. Setelah selesai kelas, dia meminta temannya menemaninya, namun temannya menolak karena dia masih belum menyelesaikan catatannya di kelas tersebut. Karena sudah tidak kuat lagi, Mrs. M pergi ke toilet sendirian. Seperti biasa, saat memasuki toilet, cewek-cewek biasanya akan berkaca terlebih dahulu, membereskan rambutnya, pakaiannya, dan lain-lain. Setelah selesai berkaca, Mrs. M menyelesaikan tugas tertundanya, yaitu buang air kecil, dan setelah itu kembali berkaca lagi untuk merapikan pakaiannya, merapikan rambutnya, dan juga hal-hal lainnya. Namun, tiba-tiba saja bulu kuduk Mrs. M merinding. Dan tidak hanya itu, dia juga merasakan hawa-hawa seperti sedang dikerumuni. Namun, saat itu hanya Mrs. M saja yang tengah berada di toilet. Semakin lama, semakin merasakan banyak sosok yang sedang melihatinya. Saat itu juga Mrs. M tersadar bahwa dia sedang berada di masa PMS-nya. Dia kembali mengecek toilet yang dipakainya, menyiraminya lagi dengan air, sampai benar-benar seluruh kamar mandinya tersiram dengan air. Lalu Mrs. M buru-buru kembali ke kelas dan berusaha menenangkan dirinya. Sebenarnya sebagai seorang perempuan, aku juga bisa memahami kondisi Mrs. M yang memang jika sedang dalam masa PMS, wanita akan cenderung lebih sensitif, bukan hanya soal perasaan, tetapi juga konteks merasakan seperti Mrs. M saat itu. Dan memang dimanapun kita buang air kecil, kita harus mengecek apakah memang sudah tersiram dengan baik dan keadaannya harus bersih seperti sedia kala.
Bagaimana dengan mahasiswi FEB lainnya? Bukankah hal itu benar adanya? Dan apakah ada yang juga mengalami hal yang serupa dengan Mrs. M? Next. Sehabis berbicara tentang horror stories di toilet yang telah dialami oleh Mrs. M, sebenarnya aku juga menyimpan pengalaman horor tersendiri yang sampai sekarang masih mengganjal. So let me tell you right now. Horror mode on. Kejadianku ini berada di toilet GU, tepatnya toilet di lantai 2. Saat itu, aku sedang memiliki kelas statistika di 2.3. Namun, sebelum memulai kelas, tiba-tiba saja aku ingin buang air kecil dan dibandingkan telat masuk kelas, aku terburu-buru pergi ke toilet terdekat yang saat itu berada di sayap kiri GU. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan toilet GU lantai 2 sayap kiri, jadi toilet tersebut memiliki pintu yang berada di sisi kanannya dan berbeda dengan toilet di sayap kanan seperti di dekat kelas 1.4 yang memang langsung berhadapan dengan tangga dan pintu toilet wanitanya berada di sisi kiri. Saat memasuki toilet itu, kita akan langsung berhadapan dengan cermin dan refleks saja aku pun langsung berkaca seperti biasa, merapikan rambut, pakaian, dan lain-lain. Hingga akhirnya aku masuk ke bilik toilet terujung dekat pintu, dan saat sesudah masuk, tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka, dan memang pintu toilet GU mengeluarkan suara jika digunakan atau jika ada orang yang masuk ataupun keluar. Saat itu, aku berpikir biasa saja, mungkin ada mahasiswa yang masuk ingin menggunakan toilet sama seperti aku. Intinya, pintu suara toilet yang terbuka memanglah pertanda bahwa ada mahasiswa lain yang menggunakan toilet saat itu. Namun, setelah selesai buang air kecil, merapikan baju, dan akhirnya keluar, aku langsung berjalan menuju cermin, dan seperti yang dilakukan oleh Mrs. M, aku juga merapikan rambut, baju, dan memerapikan makeupku saat itu. Dan saat aku menengok ke kiri, ke bilik-bilik pintu toilet, aku melihat semua pintunya sedang dalam kondisi terbuka. Saat itu, aku langsung berpikir keras, karena jika kondisinya pintu toilet terbuka, semuanya berarti tidak ada satu orang pun yang memakainya. Dan lagi, aku mendengar pintu toilet terbuka itu pun hanya sekali dan terdengar sangat jelas. Yang berarti seharusnya orang tersebut belum keluar, dan saat itu juga, saat aku menyadari hal tersebut, aku langsung berjalan tergesa-gesa keluar dari toilet menuju kelas 2.3 seolah tidak ada apa-apa. Mencoba menenangkan diri, karena saat itu aku masih ada kelas lainnya. Untuk aku sendiri, pengalaman horor tersebut memang sulit untuk dilupakan, dan mungkin saat ini teman-teman bisa membayangkan bagaimana jika berada di posisiku saat itu. Sangat sulit untuk mencari penjelasan logis tentang kejadian tersebut, dan juga apakah dari semua horror stories yang aku bacakan, adakah dari teman-teman yang memiliki pengalaman horor serupa, mungkin di gedung GU, ataupun gedung D, maupun gedung-gedung FEB lainnya, dan mungkin bagian
dari cerita-cerita horor yang telah aku bacakan? Tenangkan diri, sebab pengalaman horor kita telah usai. Semua sudah berlalu, hanya tinggal pengalaman-pengalaman horor dan tidak berpengaruh apapun terhadap diri kita saat ini. Semoga pengalaman-pengalaman horor yang telah aku bacakan tidak memberikan pengaruh secara buruk terhadap teman-teman, dan ingat, keep being positive, believe God is far bigger and great than whatever creatures in this world. Tuhan jauh lebih besar dan berkuasa dibanding apapun di dunia ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tertantang dan sudah menenangkan diri saat mendengarkan BHS Podcast kali ini. Pertanyaan terakhir, apakah teman-teman akan bisa tidur tenang setelah mendengarkan podcast ini? See you di podcast-podcast Mcaster selanjutnya. Stay tuned!